Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Khairunisa dengan NIM 21016170, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video presentasi terkait materi tentang teori dasar keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ermawati. Subtopiknya saya bagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa, yang kedua tujuan berbicara secara umum dan secara khusus, yang ketiga catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara, yang keempat faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, dan yang kelima jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara pun merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sedemikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Sebagai sarana komunikasi, pembicara tidak hanya menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar, tetapi lebih jauh dari pembicara pun dilakukan dengan tujuan-tujuan yang beraneka ragam sesuai dengan yang dibutuhkan seorang pembicara untuk melakukan pembicaraan. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain, di antaranya tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa dapat dilihat dalam penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara. Di antaranya, berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara merupakan kemampuan mental motorik, berbicara merupakan proses simbolik, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif, berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar, berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar, berbicara dengan tujuan memperjelas wawasan pendengar, berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek, berbicara dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat. Tujuan umum dan tujuan khusus berbicara. Setiap orang berbicara tentu mempunyai tujuan, yakni menyampaikan pikiran dan perasaan secara efektif. Sebagai alat sosial, pada dasarnya berbicara mempunyai 3 maksud umum menurut Tarigan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong, yaitu pembicara berusaha memberikan semangat, membangkitkan gairah, ataupun menekankan perasaan yang kurang baik, serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Yang kedua ada meyakinkan. Pembicara berusaha untuk mempengaruhi keyakinan atau sikap mental intelektual para pendengar untuk tujuan meyakinkan. Yang ketiga berbuat dan bertindak. Usaha pembaca apabila dia menghendaki beberapa macam tindakan atau reaksi fisik para pendengar. Yang keempat memberitahukan. Pembicara ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar agar mereka dapat mengerti tentang suatu hal atau memperluas bidang pengetahuan mereka. Dan yang terakhir, menyenangkan. Pembicaraan dengan maksud menggembirakan orang yang mendengarkan pembicaraannya dengan tujuan menyenangkan. Sedangkan menurut Keraf, tujuan khusus pembicaraan adalah suatu tanggapan khusus yang diharapkan dari pendengar.
Tujuan khusus adalah suatu hal yang diharapkan untuk dikerjakan atau dirasakan, diyakini, dimengerti, atau disenangi oleh pendengar. Catur cara saji wicara. Dalam kegiatan berbicara, ada 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji wicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Keempat metode tersebut adalah: yang pertama, metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Kelebihan metode ini yaitu yang pertama, tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan. Yang kedua, bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Yang ketiga, tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Kekurangan dari metode ini yang pertama, cenderung berbicara tidak efektif dan terbelit-belit. Yang kedua, pembicaraan kaku, dan yang ketiga, penggunaan bahasa juga cenderung tidak efektif. Yang B, adapun satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat dan kekayaan materi yang dimiliki. Kelebihan metode ini sistematis dan teratur, tidak terbelit-belit, lengkap. Dan kelemahan metode ini sering menjemukkan, cenderung berbicara cepat-cepat, kurang penghayatan, dan sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Yang C, metode naskah atau delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali dipergunakan kecuali pada saat-saat penting. Kelebihan dari metode ini, naskah membantu si pembicara mempunyai fungsi dokumentasi lengkap. Sedangkan kelemahannya yaitu agak kaku, tidak menarik, sulit memberi tekanan. Yang D, metode extemporan atau extemporaneous delivery. Dalam metode ini kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Jika catatan ditulis pada kartu, biasanya disebut card system, sedangkan catatan ditulis pada lembaran kertas dengan nomor urut disebut number system. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, ada 2 faktor yang mempengaruhi kegiatan berbicara, yaitu faktor urutan kebahasaan atau linguistik dan non-kebahasaan atau non-linguistik. Kegiatan berbicara juga memerlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa dan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Sejalan dengan tujuan pembicara tersebut, dapat pula kita klasifikasikan berbicara menjadi 5 jenis, yakni yang pertama berbicara menghibur, yang kedua berbicara menginformasikan, yang ketiga berbicara menstimulasi, yang keempat berbicara meyakinkan, dan yang kelima berbicara menggerakkan. Thanks for watching.